Kali ini gue akan bikin video yang sedikit berbeda, di mana kali ini gue akan menjelaskan tentang agenda dari para mafia uang, atau gue sebutnya kartel fiat. Gue udah ngomong ya dari dulu, bahwa lu kedepannya akan makan kecoa dan ulat sagu. Dan sepertinya semua yang keluar dari mulut gue, di setiap video yang gue buat, itu akhirnya jadi kenyataan. Jadi awal-awal kalian, teman-teman semua yang mungkin membenci gue, nggak suka karena cara penyampaian gue, akhirnya kalian mulai sadar dan dengar bahwa, oh, ternyata dia selama ini benar. Kenapa gue benar? Karena gue udah ada di ruangan-ruangan tertentu, ya. Di hidup ini gue udah sampai pintu-pintu paling akhir kalau kalian bilang ya. Gue udah ketemu dengan orang-orang paling berpengaruh bukan hanya di negara kita, bahkan di dunia. Gue tahu persis agenda apa yang mereka mau lakukan dan caranya bagaimana. Gue sudah bilang bahwa lu semua akan susah cari kerja itu dari 2022. 2022 akhir, gue udah ngomong, lu semua akan susah cari kerja dan sekarang lu baru kelabakan. Wah, cari kerja di luar, cari kerja di luar. Gue udah bilang upgrade skill. Dan banyak dari lu, setiap kali gue kasih tahu tentang sesuatu ya, gue ngomong Bitcoin dari 290 juta, itu gue dimaki. Oleh bahkan orang-orang di instansi dan oknum-oknum tertentu ya. Banyak yang gak seneng sama gue. Banyak yang ngomong bahwa oh, ini anak kecil ini tahu apa sih ya. Oleh kartel-kartel mafia uang itu yang gue sebut. Mereka punya berbagai macam senjata, mereka punya berbagai macam arsenal yang bisa dipakai untuk melawan orang yang mereka gak suka. Banyak mungkin dari teman-teman gue yang di atas sana itu kasih gue saran. Udahlah Tim, lu udah kaya ya kan, lu tinggal trading kripto aja, lu investasi kripto itu duit lu tuh udah triliunan gitu, lu tinggal bungain 20-30% ya kan, lu dapat 200-300 miliar per tahun, lu hidup sangat enak. Dan sebenarnya betul, memang gue udah hidup sangat enak. Terus ngapain gue bikin video seperti ini, ngapain gue peduli sama kalian? Buat yang kenal gue secara pribadi ya, mungkin beberapa teman dekat gue itu tahu ya, bahkan partner gue tahu juga bahwa 2024 itu tadinya tahun terakhir gue decide untuk nyalain kamera ini. Tepatnya di Desember 2024. Gue waktu udah sempat mikir bahwa oke, udahlah, udah cukup lah. Gue ngapain sih gue begini, hidup gue sangat enak. Yang gue dapat cuma apa? Makian, hujatan ya kan. Gue dapetnya dibilang, oh Timothy ini jualan kelas, Timothy ini. Kalian nggak paham berapa banyak uang yang gue punya itu dan berapa kecil duit yang gue dapat dari kelas yang sebenarnya gue bikin untuk komunitas. Tapi kalian selalu ngomongnya, oh dia kaya dari jualan kelas, dia begini. Terserah kalian. Gue udah kaya yang udah lama. Gue udah kaya dari dulu. Jadi gue udah mikir waktu itu 2024 akhir, oke, gue udah mau berhenti dari semua sosmed. Gue ngomong ke semua orang waktu itu yang di sekitar gue udah mau berhenti. Tapi suatu ketika ya keluar video gue dan ada orang yang DM gue ya, bukan cuma satu tapi mungkin sekitar 15-20 orang. Dia bilang bahwa sebelum nonton video gue udah dalam jeratan hutang, udah gak tahan lagi, udah gak mau hidup lagi. Tapi karena dia nonton video gue, dia jadi semangat untuk hidup lagi dan sekarang hidupnya lebih baik. Di saat gue baca itu, gue inget janji gue ke diri gue sendiri ya. Gue janji kalau misalnya gue lepas dari rantai uang setan ini, gue akan bantu kalian semua lepas dari rantai ini. Itu gue janji ya, di diri gue waktu gue umur 15-16 tahun ya. Gue janji ke Tuhan yang di atas, gue bilang kalau sampai gue dilepasin dari rantai ini, gue bisa bantu keluarga gue bisa naikin derajat orang tua gue membantu lepasin rantai-rantai kalian. Jadi itu akhirnya gue decide lakukan dan 2025 ini lu lihat ya, gue bikin video malah justru lebih banyak. Padahal gue udah 2024 akhir itu gue udah mau berhenti. Gue mau udahin semuanya ya. Komunitasnya gue mau bikin stop pendaftarannya biar udah gak usah ada yang masuk lagi. Kenapa? Karena gue beneran gak butuh ya. Gue beneran gak butuh uang dari situ dan gue nggak peduli ya. Kayak misalnya kalau kalian yang buat kalian yang nggak mau belajar ya silahkan. Tapi untuk kalian beberapa orang-orang yang gue bilang mau dengerin gue di sini, ya kita jadi bagian, kalian ikutlah dalam perjuangan gue. Karena ini pergerakan yang gue bikin. Ini bukan cuma sekedar konten dan edukasi dan gue juga bukan sekedar influencer. Ada hal yang gue mau capai dengan semua yang gue bikin di sini. Gue pengen kalian tahu ya dari hati gue pengen kalian selamat bareng sama gue. Nah, tren apa yang gue lihat sekarang? Ya, jadi ini gue akan gambarin ya, agenda-agenda kartel fiat ini mereka mau ngapain sih di dunia. Dan ini adalah quotes terkenal dari Henry Kissinger ya. Siapa yang kontrol supply, dia akan kontrol the people. Dia yang kontrol energi, itu bisa kontrol satu benua, whole continent dia bilang. Dan dia yang mengontrol uang, itu akan mengontrol dunia. Ya, jadi para kartel ini mereka yang kuasain dunia, para mafia-mafia uang ini. Dan dari orang-orang yang menguasai uang ini, gue udah paham ya mereka investasi kemana dan arahnya kemana. Yang pertama mereka harus kuasai adalah atensi. Karena zaman sekarang itu udah bukan militer yang paling kuat, tapi atensi manusia. Kenapa? Kalau lu bisa bikin manusia tunduk, obedience ya, militer itu bergantung kepada kepatuhan manusia. Kalau lu bisa bikin manusianya patuh, lu nggak perlu serang pakai fisik lewat militer. Lu cukup bikin propaganda lalu mereka akan dengerin lu. Jadi mereka akan harvesting namanya ya. Mereka ngambilin atensi lu ya. Jadi lu pikir lu adalah seorang buruh pabrik, lu adalah seorang ojol. Tapi itu cuma pekerjaan pertama lo. Pekerjaan kedua lo adalah jadi buruh atensi. Ya, jadi buruh pabrik dan buruh atensi. Yang lo lakukan apa? Lo dipenjara secara digital. Lewat apa? TikTok. Dan investasinya banyak sekali ke sana. Ya, dari para penguasa negara dari Cina itu banyak sekali investasi ke TikTok. Jadi apa sih yang mereka lakukan itu? Mereka harness kalian punya atensi. Apa yang kalian pikirin, influence apa yang kalian pengen beli. Dan itu semuanya di harness ya, sampai titik ke ujungnya. Jadi pagi-pagi lu buruh, jam makan siang lu scroll TikTok, malam lu udah scroll TikTok lagi.
Ini penjara digital yang mereka ciptakan. Nanti nextnya bukan cuma scrolling, tapi lu akan dipakein metaverse ketika nanti udah murahnya udah sama kayak handphone. Lu semua akan pakai itu dan lu terperangkap di situ. Lu akan makan ulat sagu, tapi lu pura-pura itu bahwa itu adalah steak. Arahnya akan ke sana. Mereka akan lakukan itu semua untuk kontrol populasi. Cara pikir populasi gimana? Cara menginfluence kalian tuh bagaimana? Dan sekarang tren yang gue lihat lagi itu adalah pabrik-pabrik itu sudah melakukan yang namanya dekarbonisasi. Ya, yaitu apa? Kedepannya kalau lu punya pabrik plastik, misalnya lu keluarin emisi banyak ya, CO2 banyak, mereka akan lihat ini. Ya. Makanya sekarang di Indonesia saja sudah ada yang namanya bursa karbon. Karena gue tahu persis siapa yang bikin bursanya, orang-orang yang running operasi siapa gue tuh tahu. Jadi ke depannya lu yang orang punya hutan, lu punya misalnya PLTS tenaga surya, lu bisa jual yang namanya carbon credit ke orang-orang yang punya pabrik yang keluarin emisi ini. Ini udah terjadi, tapi ini masih di level atas. Ini nggak ada hubungannya sama kehidupan kalian. Mungkin di orang-orang seperti gua udah ada permainan nih, jual beli karbon nih. Kalian lu belum paham. Tapi ke depannya ini akan dilakukan ke lu. Jadi kalau misalnya lu naik motor nih, emisi karbon lu berapa itu lu harus bayar nanti. Lu naik pesawat komersil, emisi karbon lu per satu orang berapa, lu harus bayar nanti. Ini gua pertama kali nih sharing seperti ini. Ya, karena ini memang targetnya mereka. Kalau kalian datang meeting-meeting rahasia di Davos, di Abu Dhabi, ini sudah sering dibahas. Karbon emisi per manusia. Karena ketika ada meeting-meeting economic forum di Abu Dhabi, gue udah di sana. Mereka akan melakukan ini sebagai sistem lain dari perpajakan. Ya, jadi ini mereka akan dorong ke net zero emission. Mereka nggak mau dunia ini keluarin karbon lagi, mereka akan tagih karbon yang kalian keluarin. Karbon footprint per orang. Kalian jangan ketawa, ya karena ini sudah terjadi di depan mata kalian. Mereka akan kontrol kalian dengan tadi, penjara digital, bahan karbon lo akan dihitung. Contohnya bagaimana sih cara mereka push narasi ini? Pakai influencer seperti Taylor Swift, artis ya. Dia bacot terus tentang net zero emission, tapi dia naiknya private jet. Kedepannya mereka tidak pengen lu itu tidak diawasi ya. Jadi sekarang aja kalau lu paham, ya lu benar-benar ngerti IT, semua yang lu lakukan di digital itu semuanya diawasi. Makanya gue sendiri, gue browsing tuh pakai cara yang berbeda dengan kalian browsing. Ya, protokol gue untuk akses internet itu sedikit berbeda dengan kalian mengakses internet. Lu akses internet di kafe, lu connect sembarangan. Gue tahu bahwa privasi sudah tidak ada lagi. Tapi kedepannya mereka kan sekarang diam-diam. Mereka akan make it more obvious ke kalian. Mereka akan terang-terangan untuk ngambil privasi kalian, data kalian, semuanya ya. Ketika kalian kadang ngomong ke teman kalian, oh misalnya mobil A ini bagus, tiba-tiba muncul di Instagram story. Lu pernah mikir gak kenapa bisa seperti itu? Mereka itu tracking data-data lo. Untuk apa? Untuk harnessing attention lo tadi, atensi lo. Lu nyari apa di Google tuh akan diliatin ya. Bahkan gue kasih tau sih, lu nonton bokep apapun mereka tahu ya. Mereka tahu rahasia paling gelap di diri lu tuh apa yang lu cari di malam hari, apa yang lu lihat, apa yang lu konsumsi, itu mereka paham dan mereka tahu cara eksploitasinya seperti apa. Manipulasi ini semua untuk apa? Untuk satu, untuk kekuasaan absolut ya. Kalau misalnya mereka bisa kontrol apa yang lu pikir, mereka nggak perlu hal lain, mereka nggak perlu kekuasaan, bahkan mereka nggak perlu uang, karena mereka cuma maunya kontrol. Kalau misalnya mereka bisa kontrol lewat digital paling murah. Orang kan banyak bilang zaman sekarang tuh mainnya money politik atau yang lain. Bukan, mainnya tuh attention ya. Atensi. Ketika lu bisa menang di TikTok penjara digital itu, lu akan menang kalau jadi presiden. Orang banyak yang marah. Contohnya misalnya influencer yang ujung-ujungnya jadi bagian dari pemerintahan, jadi staf khusus. Kalian merasa itu tidak adil, tapi itu influencer yang paham tentang game ini. Gamenya adalah tentang atensi dan kontrol. Kalau kalian mau seperti itu, kalian silahkan jadi kayak seperti mereka dong. Ya, jangan salahkan sistemnya, tapi cari cara untuk ngakalin sistemnya. Jadi ngakalin demokrasi itu bukan cuma pakai uang, bisa pakai atensi kalian yang di penjara. Gue ngomong di sini, AI dan humanoid robot yang bentuknya manusia itu akan hapus 40% dari pekerjaan lo semua. Bukan 10, bukan 20, bukan 30. Target mereka adalah 40% dari kalian semua dihapus. Ya, mereka akan gantiin, apalagi di negara-negara SDM rendah. Ya, pekerjaan yang clerical, administratif itu semua akan diganti dan dirubah. Layoff massal itu akan dimulai di tahun 2030 dan yang kalian sebut dengan gig economy ya. Apa itu? Ekonomi yang freelance. Jadi misalnya kalian freelance content creator, freelance videographer, itu semuanya akan mati ke laut. Semuanya akan hilang. Jadi usaha-usaha freelancing itu akan hilang by 2030 ya. Mereka akan matikan dulu gig economy ini dan mereka akan matikan yang layoff massal. Kenapa? Karena kalau bisa robot lebih patuh, buat apa ada manusia? Dunia ini akan berubah ke era yang gue sebut era hyper specialist, di mana kalian yang ngerti tentang energi fusion, yang kalian yang ngerti tentang bikin energi nuklir yang lebih efisien, yang lebih aman, itu kalian yang dapat semuanya, semua uangnya. Kalian yang bisa harness energi, kalian yang bisa bikin platform seperti TikTok yang bisa harness atensi. Orang-orang seperti ini yang akan paling dibutuhkan. Kalian yang mengerti ya quantum computing, kalian yang mengerti tentang kriptografi, quantum resistant kriptografi, ini jadi orang-orang yang menguasai dunia. Orang-orang hyper specialist yang bisa menguasai machine learning AI. Tapi kalau cuma lu, cuma nyapu, cuma jadi akuntan, itu semua akan jadi sampah.
Kedepannya mereka akan terus melakukan percetakan uang ini ya untuk memperbudak kalian. Nah, mereka akan nanti pinjam teknologinya kripto. Mereka akan bikin central bank digital currency. Nah, ini adalah Trojan horse. Ini kayak zaman persis Trojan horse. Lu kira dapat hadiah kuda, mereka masuk, mereka tusuk lu semua dari belakang. Mereka akan bilang pakai fiatnya. Mereka ini udah pakai blockchain sama kayak kripto, padahal itu beda. Itu kripto palsu. Itu kripto yang mereka bikin, yang mereka bisa cetak lagi supply-nya. Sama persis kayak uang yang mereka punya sekarang, tapi bedanya itu punya public ledger. Itu akan jadi Trojan horse. Ya, jangan ketipu. Selalu fokus di Bitcoin. Karena gue percaya Bitcoin gak akan sekedar cuma jadi alternatif aset. Ini akan jadi aset di mana semua orang di dunia harus pakai. Harus pegang, harus punya. Kalau enggak mereka tidak bisa bertransaksi lagi nanti ke depannya. Dan AI akan canggih. Dia gak akan mau dibayar pakai fiat yang palsu ini. AI akan sadar. Karena dia punya hyper intelligence. Dia akan sadar bahwa fiat itu dicetak oleh para mafia ini dan dia maunya terimanya Bitcoin. Gue sebut di sini, alpha di market tuh akan hilang. Ya, jadi keuntungan yang kalian bisa dapatkan dari market itu cuma mungkin 5-10 tahun lagi. Karena semuanya aktivitas di market akan digantikan oleh robot. Lo akan cuma bisa lari ke indeks. Lo gak akan bisa dapat keuntungan plus di atas market. Jadi kalau lo mau main di market, mainnya sekarang dan hari ini. Karena 5-10 tahun ke depan tidak ada eksploitasi seperti sekarang lagi. Kalau zaman sekarang banyak kan trader tuh isinya orang yang monyet. Ya, jadi gue untuk ngambilin makan siang mereka gampang banget. Gue kayak ngambilin permen dari anak kecil. Setiap kali gue masuk ke dalam market untuk trade, gue kan udah belasan tahun di sana. Gue punya ilmu dan knowledge yang ekstensif dan uangnya banyak. Ketika banyak trader-trader curut yang masuk di market, itu gue kayak ngambilin permen dari bayi. Gampang sekali. Nextnya, permen itu yang punya robot. Gue ambil ditarik tangan gue putus, nggak bisa. Jadi gue nggak bisa dapat keuntungan lagi. Itu pun gue tuh tahu yang bisnis core gue adalah investment. Ya, gue punya trading firm sendiri, tapi gue tahu ya kedepannya ini nggak akan ada lagi. Wall Street itu kedepannya akan berubah semuanya jadi kripto, semuanya akan ditokenisasi. Bahkan gue melihat masa depan di mana agen properti itu nggak dibutuhkan, semuanya nanti real estate udah ditokenisasi. Kalau mau transaksi tinggal lewat smart contract, nggak perlu ada agen propertinya lagi. Di era sekarang, lu nggak bisa santai-santai ya, karena perkembangan ini akan makin maju terus. Dan ini semua yang gue gambarin tadi, keuangan akan berubah seperti apa. Nanti lu akan cuma makan ulat sagu dan makan kecoa. Lu nanti gak akan dibutuhin di masyarakat karena 40% akan digantikan robot. Karbon emisi lu tuh akan dihitung sebagai perpajakan lu. Lu juga akan dicekek ya dengan hutang, dengan sistem-sistem keuangan yang berbahaya ini gue sebutnya. Karena lu dikasih gaji yang pas, lalu lu dibanjirin dengan uang mereka. Dibanjirin, jadi inflasi, terus datanya lu dibohongin. Oh enggak kok cuma 1%. Enggak kok cuma 0,7%. Lu dibohongin, lu dibanjirin dan lu dibohongin. Lu kalau cuma kuasain energi atau makanan, lu memang bisa kuasain negara. Tapi kalau bisa kuasain uang, lu bisa kuasain dunia. Ya, dan mereka tahu ini. Mereka yang kuasain uang. Ya, dari pertemuan di Jekyll Island itu. Bahkan bukan gue yang ngomong, tapi Woodrow Wilson. Dia bilang dia sudah gagal jadi presiden. Karena negara Amerika ini sudah dikontrol oleh para mafia uang ini. Kalian bisa lihat quotes-nya di sini. Dia bilang, I am most unhappy man. I accidentally ruined my country. A great industrial nation is now controlled by its system of credit. Our government is no longer based on the freedom of opinion, nor on the conviction and the majority decision. It is now a government which is subjected to the conviction and the compulsion of a small group of dominant men. Gue akan tekanin di belakang. A small group of dominant men. Jadi Amerika itu udah gak bisa bikin keputusan sendiri. Presidennya pun sudah angkat tangan. Ini dikuasai segelintir orang, yaitu mafia uang ini. Dan mereka punya kuasa yang luar biasa. Mereka itu punya sistem hukumnya karena bisa dibeli semua sama mereka. Mereka punya senjata-senjatanya, mereka punya law enforcementnya. Jadi orang-orang seperti gua yang membongkar seperti ini, mereka gak akan suka. Mereka punya arsenalnya. Ketika orang nge-cross mereka bisa bekuin banknya. Ketika orang nge-cross mereka bisa pakai hukum untuk sikat orangnya. Mereka punya semua arsenalnya untuk sikat orang. Jadi di dunia ini, orang-orang seperti gue yang berani ngomong, itu cuma ada karena dua ya hasilnya. Yang pertama, mereka akan lawan pakai smear campaign. Mereka akan jelekin nama gue untuk orang gak percaya sama gue. Kalau ini gak berhasil, yang kedua mereka akan lakukan. Langsung, John F. Kennedy, tembak, Cuman dua ya. Jadi di smear campaign dulu, kalau gak bisa langsung disikat. Sama, itu semua yang lu lihat di dunia ini sama. Ya, presiden-presiden Amerika yang pernah meninggal sebelumnya, sama. Jadi sebenarnya gak banyak orang yang berani melawan mafia-mafia uang ini. Tapi di sini gue akan ngomong ke kalian semua. Hari ini kita hidup di dunia di mana kartel fiat, bank sentral, dan institusi keuangan itu mengendalikan kehidupan miliaran orang. Mereka itu mencetak uang tanpa batas, menciptakan inflasi, dan mencuri daya beli kita. Dan memperbudak kita di sistem yang tak bisa dimenangkan. Tapi kita tidak akan tunduk. Hari ini kita menyatakan perang terhadap sistem keuangan yang korup, yang selama ini menindas rakyat. Kita membangun sebuah era baru, era kebebasan finansial. Kita adalah generasi yang akan menghancurkan mafia uang ini, dan mereka tidak akan bisa menghentikan kita.
Jadi buat kalian yang bingung, kenapa sih profile picture gue pakai seperti ini? Ini adalah simbol perlawanan. Karena artinya itu adalah bahasa matematika. Itu adalah for all atau untuk semua. Uang yang untuk semua, uang yang benar-benar desentralisasi. Ini adalah simbol perlawanan melawan mafia uang ini. Jadi lu semua yang ada di sini, ini bukan cuma channel edukasi. Gua benci dikatain bahwa gue adalah seorang motivator. Gue bukan motivator. Gue di sini akan bertindak sebagai tameng kalian untuk melawan perbudakan uang ini, untuk melawan para mafia uang ini. Karena gue akan kasih tahu di sini, gue tidak takut sama mereka dan semua kalian berhak tahu tentang kebenaran.